Bangkitlah sekarang, wahai jiwa-jiwa yang telah dipilih oleh semesta. Alam semesta selalu memiliki cara unik untuk menyampaikan pesan-pesannya, berbicara lembut kepada mereka yang mendengarkan dengan penuh hati, namun berteriak keras kepada mereka yang menutup telinga dan menolak untuk mendengar. Jika kebetulan atau lebih tepatnya jika takdir mempertemukanmu dengan video ini, izinkan aku menyampaikan sesuatu yang sangat mendalam dan menggugah jiwa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah suatu pertanda. Penelitian dan banyak pemikiran telah menunjukkan bahwa hanya segelintir manusia, sekitar 1% dari seluruh umat manusia, yang diciptakan untuk menentang takdir, meruntuhkan batasan-batasan lama, dan menghadapi tantangan yang tak berani dihadapi oleh kebanyakan orang. Dan jika kamu masih ada di sini menatap layar ini dengan perhatian penuh, maka hampir pasti kamu adalah salah satu dari mereka yang dipilih. Namun perlu diketahui, menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang terpilih bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, penuh warna cerah, atau tanpa perjuangan. Itu adalah jalan yang penuh dengan liku, kadang terasa keras dan penuh cobaan. Seperti seolah Tuhan mengirimkanmu ke dalam perjalanan hidup yang mirip dengan acara bertahan hidup, namun tanpa meminta persetujuanmu sebelumnya. Kamu tidak hanya berjuang untuk memenangkan sesuatu, tetapi untuk menjaga jiwa tetap teguh, untuk memastikan tujuan hidupmu tetap tak terbantahkan, dan untuk menciptakan jejak yang akan bertahan lama. Melampaui waktu, kamu akan dipaksa untuk menghadapi pertempuran batin dan fisik yang akan menguji setiap rasa takut dan keraguan yang ada dalam dirimu. Jadi, bersiaplah. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam mengenai alasan mengapa kamu dipilih untuk menjalani perjalanan ini. Apa yang seharusnya kamu perjuangkan dan bagaimana kamu bisa terus bergerak maju ketika segala sesuatu di sekitarmu, bahkan semesta sekalipun, terasa seperti sedang menguji kesabaranmu. Saat dunia terasa seperti melawanmu, dan setiap langkah tampak seakan menantang, percayalah, ini adalah bagian dari ujian yang telah disiapkan untuk membentuk kekuatanmu. Terlepas dari segala kesulitan dan kegelapan yang mungkin kamu rasakan, setiap detik yang kamu lalui adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Jangan pernah ragu bahwa kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam untuk kalian semua yang sudah lama bersama kami. Setiap dukungan yang kalian berikan adalah sumber kekuatan yang tak ternilai bagi keberlangsungan channel ini. Tanpa kalian tidak ada artinya. Terima kasih untuk setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar penuh semangat yang kalian tinggalkan. Kalian adalah alasan mengapa channel ini dapat terus hidup dan berkembang. Dan sebagai tanda penghargaan, tinggalkan komentar dengan angka 9. Angka ini bukan hanya sekadar angka, tetapi sebuah sinyal kuat yang kita kirimkan ke alam semesta. Sebuah pesan yang memperkuat niat kita untuk selalu fokus pada pelayanan, transformasi, diri, dan keberanian untuk menutup bab lama dalam hidup, agar kita bisa membuka diri untuk pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam lagi. Nomor 1, kamu diciptakan untuk menghancurkan sistem, bukan mengikutinya. Kebenarannya adalah kamu memang tidak ditakdirkan untuk cocok. Perasaan yang kamu alami sepanjang hidup, bahwa kamu tidak pernah benar-benar nyambung dengan dunia di sekitarmu, bukanlah sebuah kesalahan. Itu karena kamu tidak dirancang untuk menyatu dalam sistem yang sudah ada. Kamu dilahirkan untuk menghancurkannya. Aturan, ekspektasi, rutinitas yang diikuti orang lain tanpa banyak berpikir itu bukan untukmu. Dan jauh di dalam hatimu, kamu tahu itu. Dunia ini mencintai zona nyaman dan kepatuhan. Orang-orang melekat pada yang familiar, meskipun sudah rusak, tapi kamu diprogram secara berbeda. Kamu melihat retakan yang orang lain abaikan. Kamu mendengar kebohongan yang disisipkan dalam narasi yang coba dijual oleh masyarakat. Kamu merasakan beratnya sistem yang tidak pernah dibangun untuk pertumbuhan sejati, keadilan, atau kebebasan. Rasa tidak nyaman yang kamu alami selama ini. Itu bukan beban. Itu adalah kompasmu. Itu adalah bukti bahwa kamu ditakdirkan untuk mengguncang, menantang, dan membangun ulang. Mungkin kamu pernah disebut keras kepala, pemberontak, atau pembuat masalah. Biarkan mereka berbicara.
Sifat-sifat yang mereka kritik adalah kekuatan yang menjadikanmu tak terhentikan. Sistem membenci orang seperti kamu karena kamu adalah pengingat bahwa mereka cacat. Namun ingat, menjadi terpilih untuk menghancurkan sistem bukanlah sesuatu yang glamour. Itu sepi, melelahkan. Kadang terasa seperti kutukan, tapi bukan. Itu adalah panggilan. Hidupmu akan selalu berbeda karena kamu tidak dimaksudkan untuk mengikuti jalan. Kamu diciptakan untuk menciptakan jalan. Jadi saat dunia mencoba membatasimu, saat orang bertanya, kenapa kamu tidak bisa hidup biasa saja? Ingat ini, kamu tidak di sini untuk menetap. Kamu di sini untuk menghancurkan batas yang menahan orang lain dan membangun sesuatu yang luar biasa sebagai gantinya. Terus maju. Sistem-sistem itu tidak punya peluang. Nomor 2, penderitaanmu adalah cetak biru, bukan hukuman. Penderitaanmu tidak acak dan yang pasti bukan hukuman. Setiap tantangan, setiap patah hati, setiap kegagalan, semuanya sengaja ditempatkan di jalanmu untuk sebuah alasan. Mereka adalah cetak biru ilahi, petunjuk dari Tuhan yang tertulis melalui rasa sakit, kegagalan, dan frustrasi. Mereka tidak ada untuk menghancurkanmu. Mereka ada untuk membentukmu menjadi pribadi yang kamu ditakdirkan untuk jadi. Tapi ini kenyataan pahitnya. Kamu tidak bisa menghindari penderitaan itu begitu saja. Tidak bisa mengakalinya, tidak bisa mendoakannya agar lenyap. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan melaluinya. Hidup tidak membuang-buang pertempuran pada orang yang tidak punya misi. Kamu diuji bukan karena kamu lemah, tapi karena tujuanmu membutuhkan kekuatan dan ketangguhan yang hanya bisa dipelajari melalui perjuangan. Tanpa badai, kamu takkan tahu cara mengemudi. Tanpa api, kamu takkan tahu cara bertahan. Setiap ujian mengajarimu sesuatu yang akan kamu butuhkan dalam misi ke depan. Jadi saat orang lain melihat hidupmu dan bertanya kenapa hidupnya terasa lebih berat, ketahuilah ini. Penderitaanmu adalah bukti bahwa kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Dan inilah yang jarang orang katakan. Penderitaanmu adalah senjata rahasiamu. Hal-hal yang sudah kamu lalui, pelajaran yang kamu pelajari dengan cara paling keras itu akan menjadi alatmu untuk memimpin, menginspirasi, dan mengubah kehidupan orang lain. Itulah cetak biru yang Tuhan pakai untuk menunjukkan jalan ke depan, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk mereka yang akan kamu dampingi. Jadi, saat hidup terasa tak tertahankan, saat kamu tergoda untuk berpikir bahwa kamu ditinggalkan, ingat penderitaan ini bukan akhir. Ini adalah persiapan. Kamu sedang dibentuk, dimurnikan, dan diperlengkapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu lihat sekarang. Percayalah pada prosesnya. Meski sakit, penderitaanmu tidak pernah sia-sia. Itu sedang membentuk dirimu. Nomor T, penolakan adalah perlindungan bagi jiwa-jiwa pilihan. Penolakan tidak seperti yang terlihat. Ia terasa kejam, menyakitkan, seperti dunia menutup pintu hanya untuk melihatmu jatuh. Tapi ini kebenarannya. Penolakan adalah salah satu bentuk perlindungan Tuhan yang paling jarang disadari. Kamu tidak kehilangan pekerjaan itu, hubungan itu, atau peluang itu karena kamu tidak cukup baik. Kamu kehilangannya karena hal itu tidak cukup baik untuk versi dirimu yang sedang dibentuk Tuhan. Dunia ini penuh jebakan yang menyamar sebagai berkah. Tidak semua pintu yang terbuka mengarah ke hal yang lebih baik dan tidak semua senyuman adalah niat baik. Ketika kamu adalah jiwa pilihan, Tuhan melihat gambaran utuh, bukan hanya potongan yang kamu genggam. Pintu yang tertutup seringkali adalah arahan ulang dari bencana. Penolakan itu menyelamatkanmu dari patah hati, waktu yang terbuang, atau situasi yang akan mencuri tujuan hidupmu. Tapi mari kita jujur, penolakan menyakitkan. Menusuk di tempat yang bahkan kamu tidak tahu ada, membuatmu merasa sendirian, dipermalukan, dan mempertanyakan harga dirimu. Tapi jangan biarkan itu menghancurkanmu. Penolakan adalah bukti bahwa kamu sedang dipisahkan. Itulah cara Tuhan menyaring hidupmu agar hanya hal-hal yang selaras dengan panggilanmu yang boleh masuk. Itulah mengapa orang-orang yang tidak mengerti visi hidupmu akan menjauh. Itulah mengapa peluang yang dulu tampak sempurna tiba-tiba menghilang.
Penolakan bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa kamu sedang dijaga. Dijaga untuk sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Jadi, ketika itu terjadi dan itu akan terjadi, jangan hancur. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu sendiri, dari apa Tuhan sedang melindungiku? Karena jawabannya selalu lebih besar daripada rasa sakit yang kamu alami. Kamu tidak sedang ditolak. Kamu sedang dimurnikan. Nomor EMP kamu adalah cahaya dan kegelapan akan selalu menyerang cahaya. Serangan yang kamu alami dalam hidup ini bukanlah kebetulan. Itu bukan karena kamu sial, lemah, atau tidak layak untuk bahagia. Alasan kamu merasa seolah-olah hidup terus menargetkanmu, menjatuhkanmu, atau menghancurkan semangatmu sebenarnya sangat sederhana. Kamu membawa sesuatu yang begitu kuat, begitu murni, dan begitu transformatif, hingga kegelapan tidak bisa membiarkan kamu benar-benar menyadarinya. Beban yang kamu rasakan, luka batin, kesulitan yang bertubi-tubi, perjuangan yang tidak pernah berakhir bukanlah tanda bahwa kamu gagal. Itu adalah tanda bahwa dunia merasakan potensimu. Dan bagian dari dunia yang belum sembuh, bagian yang masih hidup dalam luka dan bayang-bayang, takut pada apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar bangkit, benar-benar sadar, dan benar-benar berjalan dalam terangmu. Kamu adalah cahaya, kamu adalah pembawa harapan, penembus kegelapan, pemutus pola lama, dan penyembuh luka-luka yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya seperti ini tidak bisa diabaikan. Cahaya seperti ini mengancam kegelapan. Kegelapan tidak menyerang apa yang lemah, ia menyerang apa yang kuat. Ia tidak mengganggu apa yang tidak penting. Ia menargetkan sesuatu yang punya dampak besar. Dan kamu, secara sadar atau tidak, sedang mengubah arah hidupmu, hidup orang-orang di sekitarmu, bahkan hidup mereka yang belum kamu temui. Maka jangan heran jika kamu merasa diuji lebih dari orang lain. Jangan kaget jika kamu merasa seperti berjalan sendiri di lorong yang gelap, karena kamu sedang membawa cahaya yang belum semua orang siap lihat. Setiap kali kamu memilih kebaikan ketika mudah, untuk menjadi apatis, kamu menyinari. Setiap kali kamu mencintai saat dunia mengajarkan kebencian, kamu menyinari. Setiap kali kamu bertahan, meski hidup mencoba mematahkanmu, kamu menyinari. Dan itulah mengapa kamu menjadi target. Karena jika kamu menyadari sepenuhnya siapa dirimu, dan kekuatan yang kamu miliki, tidak akan ada yang bisa menghentikanmu. Terus bersinar, bahkan saat dunia mencoba memadamkanmu. Karena terkadang satu cahaya saja cukup untuk menyalakan ribuan lainnya. Dan kamu mungkin tanpa sadar adalah awal dari terang yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Pikirkan ini, kegelapan tidak akan repot-repot dengan orang yang tidak menimbulkan ancaman. Ia tidak akan membuang energi untuk mereka yang nyaman berada dalam bayang-bayang. Tapi kamu bersinar terlalu terang. Kamu pengganggu status quo. Ancaman bagi segala sesuatu yang tumbuh dari ketidaktahuan dan ketakutan. Itulah sebabnya kamu merasa diserang dari segala arah. Setiap serangan yang kamu hadapi, entah itu keraguan, kegagalan, pengkhianatan, atau ketakutan, adalah upaya untuk meredup cahayamu. Musuh tidak ingin kamu melihat kebenaran bahwa justru pertempuran yang kamu hadapi adalah bukti dari kekuatanmu. Jika kamu bukan ancaman, serangan itu tidak akan datang. Jika hidupmu tidak penting, kegelapan tidak akan peduli. Tapi inilah yang dilupakan kegelapan. Semakin keras ia mendorong, semakin terang cahayamu bersinar. Perjuangan tidak melemahkanmu, ia memurnikanmu. Setiap kali kamu melawan, setiap kali kamu menolak untuk menyerah, kamu menjadi lebih kuat, cahayamu menjadi lebih terang. Jadi saat kamu merasa kewalahan, ingatlah ini. Kamu tidak diserang karena kamu lemah. Kamu diserang karena kamu tak terhentikan. Dan setiap pertempuran yang kamu menangkan adalah satu langkah lebih dekat untuk memenuhi tujuan yang paling ditakuti oleh kegelapan. Teruslah bersinar, cahaya selalu menang. Nomor L. Zona nyaman adalah hukuman mati bagi mereka yang terpilih. Zona nyaman memang menggoda. Di sana tidak ada risiko besar, tidak ada luka yang dalam, tidak ada ketidakpastian yang menakutkan. Namun bagi jiwa-jiwa yang terpilih, zona nyaman bukanlah tempat untuk beristirahat. Itu adalah perangkap yang perlahan membunuhmu secara spiritual.
Kamu tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Kamu tidak ditakdirkan untuk hidup hanya sekedar bertahan. Kamu hadir di dunia ini untuk menyala, untuk mengguncang sistem, untuk membawa cahaya di tengah kegelapan. Dan semua itu tidak bisa terjadi jika kamu terus bersembunyi di balik rasa nyaman. Setiap kali kamu memilih untuk tinggal di tempat yang aman dan familiar, kamu perlahan menjauh dari yang seharusnya tumbuh. Zona nyaman menina bobokanmu. Ia membuatmu merasa aman, tapi sebenarnya sedang menumpulkan ketajaman jiwamu. Api dalam dirimu mulai meredup, visi hidupmu mulai memudar, dan lebih parah lagi, kamu mulai lupa bahwa kamu dipilih untuk menjalani hidup yang luar biasa, bukan hidup yang biasa-biasa saja. Kenyamanan tidak akan pernah membentukmu menjadi kuat. Justru ketidaknyamananlah yang akan mengasah karaktermu. Rasa sakit, penolakan, kegagalan, kebingungan, semua itu adalah alat yang digunakan semesta untuk melatihmu, membentukmu dan mempersiapkanmu. Mereka adalah pintu yang harus kamu lewati, agar bisa sampai pada panggilanmu yang sejati. Jika kamu merasa hidupmu mulai tenang tapi kosong, jika kamu mulai merasa tidak tertantang dan kehilangan arah, itu adalah pertanda bahwa kamu telah terlalu lama berada di zona nyaman. Dan bagi jiwa yang terpilih, itu bukan hanya kemunduran, itu adalah pengkhianatan terhadap takdirmu sendiri. Jangan biarkan rasa aman menghalangimu untuk tumbuh. Jangan biarkan ketakutan menahanmu untuk melangkah. Hidupmu bukan tentang bertahan, tapi tentang berkembang. Dunia tidak butuh satu lagi orang yang bermain aman. Dunia butuh kamu versi dirimu yang penuh nyala, yang berani keluar dari zona nyaman dan menjemput takdirnya. Berbeda dengan orang lain, kamu tidak punya kemewahan untuk tetap diam. Sementara beberapa orang bisa hidup dalam gelembung rutinitas, kamu tidak diciptakan seperti itu. Zona nyaman membuatmu percaya bahwa posisi kamu sekarang sudah cukup. Padahal, jauh di dalam dirimu kamu tahu itu bohong. Rasa gelisah yang kamu rasakan saat terlalu lama berada di satu tempat, itulah jiwamu yang berteriak untuk bergerak, untuk berubah, untuk tantangan. Pertumbuhan bagimu bukanlah sesuatu yang baik untuk dimiliki. Itu harus. Setiap langkah maju, setiap risiko, dan setiap ketidaknyamanan adalah persiapan untuk langkah berikutnya. Zona nyaman tidak mempersiapkanmu. Mereka mencekikmu. Mereka menjauhkanmu dari mengasah kemampuan, dari menguji batasmu, dan dari berjalan sepenuhnya dalam tujuanmu. Dan ya, melangkah keluar itu menakutkan, kacau, dan tidak bisa diprediksi. Tapi alternatifnya tetap terjebak dalam hidup yang tidak selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Bagi mereka yang terpilih, menetap di zona nyaman bukan hanya stagnasi. Itu adalah kematian perlahan dari semua yang kamu bisa jadi. Jadi jangan jadi nyaman, jangan puas dengan yang mudah. Terus dorong dirimu, terus perluas batasmu dan terus bertumbuh. Ketajaman yang Tuhan berikan padamu adalah pembeda dan itu akan menuntunmu pada kehidupan luar biasa yang memang ditakdirkan untukmu. Kenyamanan adalah musuh dari kehebatan. Jangan biarkan dia menang. Nomor 6. Kamu akan disalahpahami, dan itu bagian dari panggilanmu. Disalahpahami bukanlah kegagalan. Itu adalah konsekuensi alami dari membawa cahaya yang tidak semua orang siap untuk lihat. Ketika kamu adalah seseorang yang terpilih, kamu tidak hanya berpikir lebih dalam, tapi kamu merasakan lebih tajam, bermimpi lebih besar, dan melihat dunia melalui lensa yang tidak umum. Kamu berbicara tentang hal-hal yang belum terjadi seolah-olah itu nyata. Kamu punya keyakinan di tengah keraguan dan keberanian di saat kebanyakan orang memilih diam. Maka jangan heran jika banyak yang tidak mengerti. Kamu akan menjelaskan niat baikmu, membagikan visi besarmu, dan membuka hatimu. Namun tetap saja sebagian orang akan menganggapmu aneh, terlalu idealis, terlalu sensitif, atau bahkan terlalu ambisius. Mereka akan menertawakan ide-idemu, mempertanyakan jalanmu, dan menyarankan agar kamu kembali ke realita. Tapi apa yang mereka sebut realita bagimu terasa seperti penjara. Dan itu bukan karena kamu tersesat, itu karena kamu dipanggil untuk berjalan di jalur yang berbeda. Rasa sakit karena disalahpahami memang nyata. Terkadang membuatmu ragu pada dirimu sendiri, merasa sendirian, atau bahkan ingin menyerah.
Tapi ketahuilah, kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan, kamu hanya berbeda, dan perbedaan itulah yang membuatmu terpilih. Orang tidak selalu memahami sesuatu yang belum mereka alami. Mereka tidak bisa melihat puncak gunung yang kamu lihat karena mereka masih di kaki bukit. Dan itu tidak membuat mereka jahat, hanya belum sampai pada titik pemahaman yang kamu punya. Panggilanmu memang tidak untuk semua orang, tapi bukan berarti kamu harus mengecilkan cahayamu agar diterima. Kadang kamu harus berjalan sendirian untuk menunjukkan kepada dunia arah yang benar. Ingat, nabi-nabi dan orang-orang besar dalam sejarah juga mengalami hal yang sama. Ditolak, dicemooh, dianggap gila sebelum akhirnya dipahami, dihormati, bahkan diikuti. Jadi ketika kamu disalahpahami, jangan langsung berusaha membela dirimu. Kadang tugasmu bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menjalani panggilanmu dengan konsisten. Biarkan hidupmu menjadi penjelasannya. Biarkan hasilmu menjadi jawaban dari keraguan mereka. Kamu tidak harus dimengerti semua orang. Kamu hanya perlu setia pada bisikan yang Tuhan taruh di hatimu. Sebab mereka yang ditakdirkan untuk memahami akan datang dan melihat cahaya dalam dirimu. Kamu tidak diciptakan untuk menyatu. Kamu tidak ditakdirkan untuk dierti semua orang. Menjadi terpilih berarti berjalan di jalur yang sebagian besar orang tidak akan kenali atau hargai. Bahkan mungkin tidak pernah. Saatnya berhenti mencari validasi dari orang-orang yang memang tidak ditakdirkan untuk melihat apa yang kamu lihat. Panggilanmu tidak datang dengan kerumunan penyemangat. Ia datang dengan tujuan ilahi. Dan tujuan itu sering membuatmu merasa sendiri. Karena untuk memahaminya dibutuhkan sudut pandang yang sama tinggi dengan yang mengirimu. Itulah kenapa orang melabelimu berbeda. Itulah kenapa kamu merasa seperti orang luar. Tapi perbedaan itu bukan kelemahan. Itu kekuatanmu. Rangkulah kenyataan bahwa kamu disalahpahami. Itu bukti bahwa kamu sedang berjalan selaras dengan sesuatu yang lebih besar daripada opini orang lain. Mereka yang tidak mengerti sekarang mungkin tak pernah mengerti, dan itu tidak apa-apa. Tugasmu bukan untuk meyakinkan mereka. Tugasmu adalah terus melangkah, bahkan ketika dunia menggelengkan kepala. Menjadi terpilih bukan tentang diterima, tapi tentang berdiri teguh dalam panggilanmu. Meski tak ada yang mengerti. Nomor 7, pertarunganmu bukan untuk dirimu sendiri. Ini untuk generasi. Pertarunganmu jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Pertempuran yang kamu hadapi sekarang yang menguras energi, menguji kesabaran dan membuatmu bertanya, apakah ini layak? Bukan hanya tentang hidupmu. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap rintangan yang kamu atasi sedang mengubah masa depan untuk orang-orang yang bahkan mungkin takkan pernah kamu temui. Pertarungan ini bukan soal bertahan hidup, ini soal transformasi. Kamu sedang memutus rantai yang telah menahan banyak generasi, baik itu kemiskinan, trauma, ketakutan, atau keraguan. Kamu sedang membongkar hal-hal yang leluhurmu tidak punya alat, kekuatan, atau kesempatan untuk hadapi. Beban yang kamu rasakan itulah beban sejarah, dan kamu dipilih untuk memikulnya karena kamu punya apa yang dibutuhkan untuk mengakhirinya. Perjuanganmu tidak berhenti di situ. Perjuanganmu menyebar keluar, mempengaruhi garis keturunanmu, komunitasmu, bahkan orang asing yang tak akan pernah tahu namamu. Kekuatan yang kamu bangun sekarang menciptakan fondasi bagi orang lain untuk berdiri. Keberanian yang kamu tunjukkan menginspirasi mereka yang hanya bisa menonton dari pinggir. Tembok yang kamu runtuhkan membuka jalan bagi terobosan orang lain. Ini tentang warisan. Ini tentang memastikan bahwa mereka yang datang setelahmu tidak harus bertarung dalam pertempuran yang sama seperti yang kamu hadapi sekarang. Ini tentang mengubah arah kehidupan agar orang lain bisa berjalan di jalan yang penuh dengan kebebasan, harapan, dan kemungkinan. Jadi ketika kamu merasa lelah, ketika perjuangan terasa tak berujung, ingat ini. Ini bukan hanya tentang kamu. Setiap kemenangan yang kamu raih akan bergema hingga ke masa depan. Kamu tidak hanya mengubah hidupmu, kamu sedang membentuk arah generasi yang akan datang. Perjuanganmu berarti pada tingkat yang jauh melampaui apa yang bisa kamu lihat. Teruslah maju. Apa yang kamu bangun adalah abadi. Nomor 8. Kamu akan melampaui orang-orang di sekitarmu dan itu akan menyakitkan. Salah satu kenyataan paling menyedihkan dari pertumbuhan adalah
menyadari bahwa kamu tidak bisa membawa semua orang bersamamu. Saat kamu berkembang, mengasah dirimu, memperluas wawasan dan menjalani panggilan hidupmu, kamu akan mulai merasa bahwa ada jarak yang tumbuh. Bukan karena kesombongan, tapi karena perubahan. Orang-orang yang dulu berjalan bersamamu, yang dulu kamu percaya akan selalu ada, perlahan mulai terlihat seperti mereka tertinggal di belakang. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu mulai berjalan ke arah yang berbeda. Kamu mulai tertarik pada percakapan yang lebih bermakna, tujuan yang lebih tinggi, kehidupan yang lebih sejalan dengan misi jiwamu. Dan itulah saat kamu mulai merasakan kesepian yang aneh. Kamu duduk bersama orang-orang yang kamu cintai, tapi hatimu terasa jauh. Kamu mencoba menjelaskan perubahan yang terjadi dalam dirimu, tapi mereka hanya menatapmu dengan kebingungan. Kamu ingin mereka ikut naik, tapi mereka lebih nyaman di tempat yang lama. Kamu mencoba menarik mereka ke arah yang baru, tapi mereka menolak atau bahkan melawan. Perubahan ini tidak selalu dramatis, tapi terasa dalam. Kamu mulai kehilangan kesamaan, mulai merasa lelah berpura-pura, masih menjadi orang yang sama. Dan itu menyakitkan karena kamu tidak ingin kehilangan mereka. Tapi kamu juga tidak bisa menghentikan pertumbuhanmu hanya demi mempertahankan hubungan yang tidak lagi sehat untuk jiwamu. Inilah kenyataan yang seringkali tidak dibicarakan. Menjadi terpilih bukan hanya tentang naik lebih tinggi, tapi juga tentang melepaskan dengan bijak. Kamu tidak bisa tetap kecil hanya karena orang-orang di sekitarmu belum siap melihatmu besar. Kamu tidak bisa terus merendahkan impianmu hanya agar orang lain tidak merasa tertinggal. Kamu akan merasa bersalah. Kamu akan merindukan mereka. Tapi, dalam hatimu, kamu tahu bahwa kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kadang itu berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu. Tidak semua orang akan mengerti perubahanmu. Tidak semua orang akan mendukung pertumbuhanmu. Tapi kamu harus tetap maju. Karena tempat yang Tuhan siapkan untukmu tidak bisa kamu capai dengan membawa beban yang tidak lagi sejalan dengan siapa dirimu hari ini. Dan percayalah, di ujung perjalanan ini kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang berbicara dalam bahasa jiwamu, yang mengerti visimu tanpa perlu dijelaskan, dan yang mendukung langkahmu tanpa menarikmu mundur. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus berani melepas. Itu bukan pengkhianatan. Itu adalah kejujuran pada dirimu sendiri. Ini adalah orang-orang yang pernah membuatmu tertawa, menangis, dan membangun kenangan bersamamu. Namun kenyataannya, tidak. Semua orang ditakdirkan untuk tumbuh dengan kecepatan atau arah yang sama. Beberapa orang hanya dimaksudkan untuk berjalan bersamamu dalam satu musim, bukan hidup. Dan bagian tersulitnya adalah ini. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti mencintai mereka. Itu berarti kamu menerima bahwa perjalanan mereka berbeda dari milikmu. Itu berarti melepaskan mereka dengan penuh kasih. Meski hatimu terasa hancur, kamu tidak bisa membawa semua orang bersamamu. Sekeras apapun kamu menginginkannya, kenaikan menuntut pengorbanan dan kadang yang dikorbankan adalah hubungan yang kamu kira akan bertahan selamanya. Tapi ingat ini, melampaui orang lain bukanlah kegagalan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki tujuan hidupmu. Semakin tinggi, kamu naik, udaranya makin tipis. Dan tidak semua orang sanggup bertahan di ketinggian yang kamu capai. Melepaskan tidak mengurangi cinta atau kenangan yang telah kamu bagi. Itu hanya memberi ruang bagi koneksi, peluang, dan orang-orang yang selaras dengan arah tujuanmu. Ini tidak mudah, tapi ini perlu demi pertumbuhanmu. Teruslah mendaki nomor 9. Semakin besar visimu, semakin keras keraguan yang datang. Ketika kamu membawa visi yang lebih besar dari apapun yang pernah dilihat dunia, keraguan akan menjadi teman sejatimu. Orang-orang akan melihatmu seakan kamu gila. Mereka akan mempertanyakan pilihanmu, mengejek idemu, dan menyebut ambisimu tidak realistis. Kenapa? Karena apa yang kamu bangun tidak bisa mereka lihat, itu belum ada di dunia nyata. Visimu adalah hal spiritual. Itu hidup di dalam dirimu dan hanya kamu yang bisa melihatnya. Inilah yang membuat perjalananmu begitu menantang. Dunia terbiasa percaya pada hal yang bisa disentuh, dilihat atau diukur.
Tapi visimu tidak mengikuti aturan itu. Visimu lebih besar dari sistem yang biasa digunakan orang. Lebih besar dari batasan yang mereka terima untuk diri mereka sendiri. Karena itulah mereka mencoba memproyeksikan keraguan mereka kepadamu. Tapi dengarkan ini, keraguan paling keras tidak selalu datang dari luar. Banyak datang dari dalam dirimu sendiri. Kamu akan lebih sering mempertanyakan dirimu sendiri daripada orang lain. Apa aku gila mencoba ini? Bagaimana kalau aku gagal? Kenapa rasanya sulit sekali? Suara dalam hatimu akan membisikkan semua ketakutan yang bisa dibayangkan. Mencoba meyakinkanmu untuk menyerah sebelum kamu bahkan mulai. Jangan biarkan itu menang. Fakta bahwa visimu terasa mustahil adalah bukti betapa pentingnya hal itu. Kamu sedang menciptakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan pekerjaan seperti itu memang seharusnya sulit. Keraguan, baik dari dalam maupun luar, adalah gesekan dari kehebatan. Itu adalah perlawanan yang membuktikan kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Biarkan mereka menyebutmu gila. Biarkan keraguan berteriak sekeras apapun. Setiap langkah yang kamu ambil menuju visimu akan membuat mereka diam sedikit demi sedikit. Kamu tidak di sini untuk menyesuaikan diri. Kamu di sini untuk membangun sesuatu yang bahkan orang lain tidak bisa bayangkan. Teruslah maju. Nomor 10. Kamu akan menghadapi godaan yang tidak dialami orang lain. Godaan yang kamu hadapi bukanlah kebetulan. Mereka dirancang khusus untuk mengeksploitasi kekuatan yang membuatmu menjadi ancaman bagi musuh. Kamu mungkin melihat orang lain dan bertanya, kenapa mereka tidak tampak bergumul seperti aku? Kenyataannya adalah mereka tidak membawa beban atau tujuan yang sama kamu untuk kebesaran. Dan karena itu, musuh tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk orang yang tidak menjadi ancaman. Perjuanganmu adalah akibat langsung dari kekuatan yang mampu kamu lepaskan. Berbeda dari godaan umum yang dihadapi orang lain, godaanmu bersifat sangat pribadi. Dirancang untuk menargetkan bakat dan kelemahan unikmu. Itu bukan hanya serangan pada karaktermu, tapi juga pada visimu, tekadmu, dan inti dari panggilan hidupmu. Bagi sebagian orang, godaannya adalah keinginan untuk menyerah saat semuanya terasa terlalu berat. Bagi yang lain itu bisa berupa ajakan untuk mengambil jalan pintas atau mengorbankan integritas demi keuntungan sementara. Apapun bentuknya, ketahuilah godaan itu dirancang khusus untukmu. Tapi inilah kebenarannya, godaan bukan hanya rintangan. Mereka adalah kesempatan mengatasinya, bukan hanya membuktikan kekuatanmu, tapi juga bukti dari ketahanan ilahimu. Setiap kali kamu menolak, setiap kali kamu memilih jalan yang lebih sulit daripada yang mudah, kamu membuktikan bahwa tujuanmu lebih kuat dari godaan apapun yang mencoba mengalihkanmu. Jangan putus asa saat pertempuran ini terasa luar biasa. Itu adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Semakin kuat musuh mencoba menjatuhkanmu, semakin jelas bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Ketahananmu dalam menghadapi godaan akan menjadikanmu tak tergoyahkan, tetap berdiri teguh. Kamu sedang membuktikan nilaimu di setiap pertempuran. Nomor 11. Kenanganmu akan sunyi, tapi dampakmu akan bergema keras. Ketika kamu adalah orang yang terpilih, kamu harus memahami satu hal penting. Kemenanganmu seringkali tidak akan terlihat. Jangan harapkan parade, perayaan, atau tepuk tangan saat kamu menang. Kemenangan paling bermakna yang akan kamu raih bukanlah yang dilihat semua orang. Mereka terjadi di ruang-ruang sunyi. Larut malam saat kamu bekerja tanpa ada yang melihat. Dalam momen hening ketika kamu terus maju meskipun diliputi rasa takut atau ketika kamu membuat keputusan yang mengubah jalan hidupmu selamanya tanpa ada penonton. Ini bisa terasa membuat frustrasi, terutama ketika masyarakat lebih menghargai pencapaian yang bising dan terlihat. Namun bagi mereka yang terpilih, kemenangan sejati seringkali bersifat internal. Di saat kamu mengalahkan keraguan, melewati batas-batasmu, atau tetap setia pada panggilan jiwamu, meski segala hal dalam dirimu ingin menyerah, kemenangan seperti ini mungkin tidak mendapat pengakuan, tapi itu tidak mengurangi kekuatannya. Mereka adalah pondasi dari sesuatu yang jauh lebih besar, dampak yang akan kamu berikan pada dunia. Pengaruhmu tidak akan datang dari keramaian
Bukan dari berteriak di atap tentang pencapaianmu atau mencari sorotan. Pengaruh itu akan merambat dalam kehidupan orang lain dengan cara yang mungkin tak pernah kamu lihat. Dalam momen-momen kecil dan sunyi, ketika kamu menginspirasi seseorang untuk terus maju, ketika kata-kata atau tindakanmu mengubah arah hidup seseorang, atau ketika kekuatanmu dalam menghadapi kesulitan memberi orang lain izin untuk bangkit, dampak sejati dari hidupmu akan hidup dalam warisan yang kamu tinggalkan, melalui kehidupan, keputusan, dan keyakinan orang-orang yang berubah, karena kamu bertahan di jalur yang telah ditetapkan untukmu. Jadi, jangan menunggu validasi, jangan menantikan dunia bertepuk tangan saat kamu menang. Dampakmu jauh lebih besar dari itu. Ia menjangkau jauh senyap namun penuh kuasa. Dunia mungkin belum melihatnya sekarang, tapi percayalah setiap kemenangan yang kamu raih, seberapapun sunyinya, akan bersuara nyaring dalam cara yang tak akan pernah sepenuhnya kamu pahami. Teruslah melangkah, dampakmu sudah mulai terasa. Kein 1. Isolasi adalah bengkel Tuhan. Saat kamu berada dalam musim isolasi, mudah untuk merasa seolah-olah kamu telah ditinggalkan. Malam-malam panjang yang sepi, doa-doa yang seakan tidak dijawab, keheningan yang seakan tak berujung, semuanya terasa seperti hukuman. Seolah Tuhan telah melupakanmu. Namun kenyataannya jauh dari itu. Momen-momen ini bukanlah kekosongan yang harus ditakuti. Mereka adalah bengkel ilahi, tempat Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang Ia kehendaki. Kesendirian bukanlah kesepian bagi mereka yang terpilih. Itu adalah persiapan. Justru dalam waktu-waktu yang tenang dan seringkali tidak nyaman, inilah Tuhan sedang memurnikan karaktermu, menajamkan ketahananmu, dan melengkapimu untuk hal-hal besar yang akan datang. Keheningan itu bukanlah ketiadaan, melainkan hadirnya fokus ilahi di mana kamu sedang dibentuk dalam cara-cara yang tak mungkin terjadi di tengah kebisingan dan gangguan dunia. Sementara orang lain mungkin dikelilingi pujian, perhatian, dan validasi, kamu sedang berada di ruang sunyi, tempat transformasi sejati terjadi. Kamu sedang dibangun, diuji, dan dipersiapkan untuk sebuah tujuan yang menuntutmu menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan. Apa yang terasa seperti isolasi sebenarnya adalah ruang sakral di mana Tuhan mengajarkanmu pelajaran-pelajaran yang hanya bisa dipelajari dalam keheningan. Inilah tempat sempurna untuk menumbuhkan iman, menemukan siapa dirimu yang sejati, dan mengembangkan alat-alat yang kamu butuhkan untuk memenuhi panggilan hidupmu. Memang menggoda untuk membenci momen-momen sunyi ini, bertanya-tanya mengapa rasanya begitu berat. Namun pahamilah ini, momen-momen itu adalah bagian dari proses pembentukan ilahimu. Setiap malam sepi, setiap doa yang belum dijawab adalah cara Tuhan mempersiapkanmu untuk kebesaran yang sedang Ia siapkan dalam hidupmu. Peluklah keheningan itu. Itu bukan hukuman, itu adalah persiapan. 13. Kamu sedang berjuang untuk membuka agenda surga di bumi saat kamu menghadapi pertempuran yang terasa terlalu berat. Ingatlah perjuanganmu bukan hanya soal dirimu. Ini adalah urusan semesta. Apa yang kamu hadapi bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang memenuhi mandat ilahi yang melampaui hidupmu sendiri dan menjangkau takdir umat manusia. Tuhan sedang menggunakan Wad untuk menjembatani antara surga dan bumi, dan perjuanganmu adalah bagian dari tatanan suci yang lebih besar yang dirancang untuk mengubah arah sejarah. Setiap pertempuran yang kamu hadapi, setiap kemunduran, tantangan, dan keraguan, semuanya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu. Kamu tidak hanya berjuang untuk menang, kamu berjuang untuk membuka agenda surga di bumi. Ada cetak biru ilahi yang sedang diungkapkan melalui ketekunanmu, dan itu membawamu ke tempat di mana hal yang mustahil menjadi mungkin. Ketahananmu, kekuatanmu, dan kemauanmu untuk terus maju. Semuanya adalah kunci yang akan membuka perubahan di sekitarmu. Pertempuran ini lebih besar dari yang kamu lihat. Kamu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa transformasi, menggeser paradigma, menyembuhkan komunitas, dan membangkitkan kebangunan yang akan bergema lintas generasi. Kemenanganmu bukan hanya untuk pertumbuhan dirimu sendiri, tetapi untuk membuka jalan bagi orang lain untuk berjalan dalam kebebasan, kekuatan, dan tujuan. Mungkin terasa berat,
Tapi setiap tetes energi yang kamu curahkan dalam perjuangan ini membawamu lebih dekat kepada pemenuhan tatanan ilahi yang akan berdampak ke seluruh bumi. Hidupmu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu lihat. Dan perjuanganmu adalah katalisator perubahan. Teruslah maju. Apa yang kamu perjuangkan bukan hanya untuk masa depanmu, tetapi untuk masa depan umat manusia. Saat kamu berdiri di tengah perjalanan ini, ingatlah setiap tantangan, setiap keraguan, setiap pergumulan bukanlah rangkaian peristiwa acak. Itu adalah bagian dari kisah besar yang telah kamu dipilih untuk jalani. Kamu tidak hanya berjuang untuk kemenanganmu sendiri. Kamu berjuang untuk warisan, untuk tujuan ilahi, dan untuk masa depan yang sedang dibentuk ulang oleh ketahananmu. Kemenanganmu, meski sunyi, akan bergema sepanjang generasi. Momen isolasimu adalah tempat di mana transformasi sejati sedang terjadi. Pertempuran yang kamu hadapi bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan ilahi yang sedang bangkit dalam dirimu. Kamu adalah jembatan antara surga dan bumi, instrumen perubahan dan penyembuhan. Dan dunia mungkin tidak memahami panggilanmu, karena panggilan itu melampaui pemahaman mereka. Teruslah melangkah meskipun rasanya beban terlalu berat. Peluklah keraguan itu karena itu menegaskan bahwa visimu berkuasa. Percayalah pada keheningan karena di sanalah Tuhan mempersiapkanmu. Dan jangan pernah lupa, kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tujuan hidupmu adalah bagian dari rencana ilahi yang tak bisa sepenuhnya kamu pahami. Perjalananmu unik. Takdirmu sedang terbentang dan itu akan meninggalkan jejak di dunia ini. Jalanmu mungkin berat, malam-malamnya mungkin panjang, dan godaan datang silih berganti. Tapi ingatlah, kamu dipilih untuk ini. Teruslah melangkah, teruslah berjuang, teruslah percaya. Dunia sedang menunggu dampak yang hanya kamu yang bisa buat. Dan ketika kamu sampai di akhir perjalanan ini, kamu akan melihat bahwa semua yang kamu lalui memang layak. Karena kamu membantu membentuk realitas baru bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Cerita hidupmu baru saja dimulai. Teruslah menulisnya. Jika kata-kata ini menyentuh relung terdalam hatimu, jika suara hati yang mendalam mulai berbisik dan menggerakkan langkahmu, maka saat ini adalah panggilan untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidupmu. Saatnya untuk mengarungi babak baru, penuh harapan dan potensi, dan untuk memulai perjalanan yang lebih besar menuju tujuan yang lebih mulia. Saatnya untuk menghubungkan diri dengan kekuatan yang lebih besar yang ada di dalam dirimu. Dengan bergabung melalui saluran ini, kamu bukan hanya sekadar menjadi bagian dari komunitas, tetapi turut serta dalam sebuah gerakan yang dibangun dengan penuh ketulusan dan semangat. Sebuah keluarga yang saling menguatkan, siap menghadapi segala tantangan yang ada di depan, dan meraih setiap peluang yang menanti. Bersama-sama, kita akan menghadapi setiap halangan dengan penuh keyakinan, dan merangkul kebesaran yang sudah ditakdirkan untuk kita raih. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu tanpa berarti. Tekan tombol subscribe dan jadilah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi. Di sini, kamu akan menemukan sumber inspirasi yang tak hanya memotivasi, tetapi juga memberikan dorongan yang diperlukan untuk tetap teguh dan berani menghadapi apapun yang datang. Karena di dunia yang penuh dengan cobaan ini, hanya dengan keberanian dan keteguhanlah kita bisa melangkah maju. Ini adalah saat yang tepat untuk mempercayai dirimu sendiri, untuk percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil menuju impianmu memiliki makna yang luar biasa. Dunia ini menantikan cahaya yang kamu miliki dan saatnya untuk memberikannya tanpa keraguan. Bersama-sama kita akan memastikan bahwa tak ada hal yang dapat menghentikanmu untuk mencapai tujuanmu yang sejati. Jadilah bagian dari perjalanan ini sekarang, dan bersama kita akan menulis kisah tentang bagaimana setiap langkah penuh keyakinan mengarah pada kemenangan besar. Masa depan yang cerah sudah menunggu dan perjalananmu sudah dimulai.